Selamat pagi saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita kembali datang ke rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan namanya. Walaupun dengan kondisi yang tidak biasa, tapi kita harus tetap yakin bahwa ketika kita datang ke rumah Tuhan, kita datang ke hadapan Tuhan dengan hati yang kudus, dengan penuh penyembahan kepadanya. Kiranya Tuhan akan disenangkan dalam setiap ibadah kita. Mari saudara, pada pagi hari ini kita heningkan pikiran kita sejenak. Kita datang kepada Tuhan. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala karunia yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Damai sejahtera yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk tetap beribadah, untuk tetap datang kepadamu ya Tuhan. Tersungkur di hadapan-Mu ya Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Yesus. Haleluya. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu ya Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Haleluya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu,
semua rencanamu digenapi. Haleluya. Dan ajak jalan
Terima kasih ya Yesus atas segala penyertaan-Mu. Ajaiblah karya-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Ajaiblah karya-Mu ya Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Tiada hentinya ya Tuhan. Tiada hentinya kami mengucapkan terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Amin ya Yesus. Amin. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. 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 Amin ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam kondisi yang tidak biasa ini ya Tuhan, masih Engkau beri kesempatan untuk beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih atas segala penyertaan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ya Tuhan hanya ke tangan-Mu ya Yesus. Layakkan kami ya Bapa. Layakkan kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Nya. Ucapan syukur yang tiada henti kepada Tuhan kita, Raja di atas segala raja, Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, mari kita terus bersukacita pada pagi hari ini, memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Gunung dan di dalam samudra, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Oh, oh, oh. Haleluya. Oh. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada bernafas memuji Sang
untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Bersyukurlah setiap saat, bersyukurlah setiap hari, karena kasih setia Tuhan akan kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih tiada hentinya Tuhan. Ucapan syukur yang selalu kami panjatkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekali lagi ya Bapa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kami berserah penuh ke hadirat-Mu ya Bapa, karena Engkaulah Tuhan kami. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja,
Engkaulah Raja. Kau berdaulat ya Tuhan. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidup kami. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat ya Tuhan. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkau berdaulat ya Tuhan atas hidup kami. Karena Engkau adalah Raja kami, Engkau adalah Tuhan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Lewat pengorbanan-Mu di kayu salib ya Bapa, Engkau telah memilih kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu ya Tuhan. Bukakan hati kami ya Tuhan. Roh Kudus, bukalah pintu hati kami. Berikanlah kami telinga yang mendengar. Mendengar dengan hati kami ya Tuhan. Bukan hanya mendengar melalui fisik telinga kami. Supaya setiap firman-Mu ya Tuhan terpatri dengan sempurna dalam kehidupan kami setiap saat. Terima kasih ya Bapa, terima kasih atas segala penyertaan. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Perlengkapilah dia dengan hati, dengan pikiran yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Setiap kata-kata yang muncul dari perkataannya adalah firman. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin, amin, amin. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena pagi ini kita boleh kembali di dalam ibadah kita, baik kita semua yang ada di gereja maupun Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Kita bersyukur karena kita boleh kembali memasuki di minggu pertama di bulan yang ke-6 ini. Dan di bulan ini kita akan belajar satu tema yang baru, yaitu berbicara mengenai kebijaksanaan. Setelah kita belajar mengenai dapat dipercaya, dan minggu pertama bulan lalu saya berkhotbah mengenai Allah yang dapat dipercaya, dan pagi ini saya akan berbicara mengenai kebijaksanaan Allah. Namun sebelum kita melihat atau dari firman Tuhan berbicara mengenai Allah yang bijaksana, saya coba memberikan sebuah gambaran buat setiap kita mengenai pengertian kebijaksanaan. Karena nanti sepanjang bulan Juni ini kita akan belajar bersama-sama mengenai hal kebijaksanaan. Kalau kita sama-sama, kalau misalnya sudah belajar melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kebijaksanaan itu mempunyai pengertian adalah kepandaian dalam menggunakan akal budi, kecakapan bertindak ketika menghadapi kesulitan berdasarkan pengalaman serta pengetahuannya. Jadi itu adalah pengertian kebijaksanaan dilihat dari KBBI. Namun kalau kita belajar dari firman Tuhan, disimpulkan bahwa kebijaksanaan merupakan kemampuan untuk dapat melihat hidup dari sudut pandang Allah dan menentukan tindakan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita ini selama di dunia. Jadi artinya kebijaksanaan adalah kemampuan supaya kita bisa melihat kehidupan kita itu bukan dari sisi pandangan dunia tapi dari sisi pandangan Tuhan. Dan waktu kita mempunyai masalah, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini berbicara mengenai kebijaksanaan.
Namun itu akan diperdalam. Untuk hal ini kita akan pelajari atau akan disampaikan dalam khotbah minggu kedua, ketiga, dan keempat. Tetapi pagi ini karena kita berbicara di minggu pertama yang menyangkut mengenai hal penyembahan, peribadatan, hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan, maka kita akan lihat dari firman Tuhan yang secara spesifik berbicara mengenai kebijaksanaan Allah. Mari kita akan melihat dalam Yesaya pasal 31 ayat yang kedua. Sementara saudara-saudara membuka firman Tuhan, saya akan membacakan dari terjemahan yang lain, yaitu dari bahasa Indonesia masa kini. Silakan saudara bisa membandingkan dengan Alkitab yang dipegang oleh saudara. Dikatakan seperti ini, Tuhan bijaksana dan tahu apa yang Ia lakukan. Ia mendatangkan bencana dan melaksanakan ancamannya untuk menghukum orang jahat dan orang yang menolong mereka. Saya akan mengambil bagian pertamanya saja. Dikatakan Tuhan bijaksana dan tahu apa yang Ia lakukan. Ini adalah cirinya bahwa Ia adalah bijaksana. Kita sungguh mengucap syukur, kita bangga punya Tuhan, bukan hanya saja Ia dapat dipercaya, namun juga Dia adalah Allah yang bijaksana, yang tahu apa yang harus Ia lakukan. Oleh karena itu, dengan cukup cepat saya akan mencoba menyampaikan beberapa hal yang bisa kita pelajari, beberapa hal yang bisa kita lihat dari kebenaran firman Tuhan tentang kebijaksanaan Allah. Yang pertama, kebijaksanaan Allah itu dapat kita lihat dari keanekaragaman ciptaannya. Jadi kebijaksanaan Allah dapat terlihat dari keanekaragaman ciptaannya. Kita akan melihat bersama-sama, kita akan belajar dari Mazmur pasal yang ke-104, ayat yang ke-13 atau 14 sampai dengan yang ke-24. Saya akan dengan cepat membacakan dari Mazmur pasal yang ke-104 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung-burung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Perhatikan selanjutnya, gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan. Bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Perhatikan 24. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan. Apa perbuatan Tuhan? Ayat-ayat yang tadi saya bacakan. Sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Dari ayat-ayat yang barusan saya baca, sungguh terlihat bagaimana penciptaan atau hal-hal yang tercipta dalam dunia ini, yang diciptakan Allah begitu aneka ragam, dan semua dijadikan itu karena kemahakuasaan dan karena kebijaksanaan dari Allah sendiri. Sehingga dari terjemahan yang lain, dari firman Allah yang hidup, ayat yang ke-24 mengatakan, ya Tuhan, ciptaanmu beraneka ragam. Dalam kebijaksanaanmu, engkau telah membuat semua itu, bumi penuh dengan kekayaanmu. Luar biasa. Jadi satu hal yang bisa kita lihat kebijaksanaan Allah itu dengan nyata terlihat di dalam keanekaragaman ciptaannya. Tuhan menciptakan gunung-gunung yang tinggi bukan cuma sekedar dia ciptakan. Ternyata ada tujuannya, itu tempat untuk para kambing hutan berada.
Dan Tuhan juga ciptakan ada bukit-bukit, ternyata untuk tempat pelanduk itu berlindung. Dikatakan ada malam di mana tidak ada matahari, ternyata itu supaya binatang-binatang liar itu bisa keluar mencari mangsa. Namun juga tidak malam terus, nanti manusia nggak bisa berbuat apa-apa. Ada saatnya di mana matahari itu terbit sehingga menjadi terang. Nah, binatang-binatang malam semuanya masuk tidur, manusia yang bangun, bekerja, berkarya, melakukan sesuatu. Dan itu terjadi terus menerus sampai saat ini, dan saya yakin sampai pada kesudahannya. Siapa yang mengatur semuanya itu? Tentu itu sedang berbicara bahwa Tuhanlah yang mengatur segala sesuatunya. Hal ini sama seperti dalam Yeremia pasal 10 ayat 12 dikatakan, Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya. Jadi semua yang kita lihat di sekitar kita itu bisa berjalan dengan baik setiap hari, bukan sebuah kebetulan. Ada yang menciptakan dan mengaturnya setiap saat, dan itu tidaklah mudah. Ya, saudara kalau mengamati, saudara punya banyak pekerjaan, saudara mesti mengatur waktu segala sesuatu. Kadang-kadang, aduh saya lupa mengerjakan ini. Tapi Allah tidak pernah lupa. Coba bayangkan kalau Allah lupa untuk setel matahari itu terus gelap, kita nggak bisa bekerja. Kalau itu terus terang, mataharinya itu nggak pernah turun, maka binatang-binatang malam tidak bisa keluar mencari mangsa. Tapi terus berjalan rotasinya itu dengan baik. Ya, Allah tidak pernah keliru. Bagaimana jam di Indonesia saja punya 3 bagian ya. Belum lagi kalau dibandingkan di Amerika, saudara, Tuhan tidak pernah lupa setting yang di mana di Indonesia terbit jam sekian, di jam 6 pagi itu, di Amerika ada jam berapa, tapi semua teratur. Itu memperlihatkan suatu hal yang pasti, yaitu berbicara mengenai kebijaksanaan Allah. Dan itulah yang harus kita syukuri bahwa sungguh kita punya Tuhan yang sangat bijaksana. Yang kedua, kebijaksanaan Allah itu bukan hanya terlihat dalam ciptaannya, dalam keanekaragamannya, tapi yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan, ternyata kebijaksanaan Allah pun itu tidak terhingga. Mari kita akan melihat juga bersama-sama di dalam Mazmur pasal yang ke-147. Mazmur pasal ke-147 ayat yang kelima dikatakan seperti ini. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Sekali lagi saya ulang, besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Ya, artinya tak terhingga itu tak terbatas. Kalau saudara juga berbandingkan, karena sekarang semua memegang handphone, ada aplikasi Alkitab dengan berbagai versi, maka sebagian besar versi-versi itu menerjemahkan kata tak terhingga itu dengan tidak terbatas. Artinya bahwa sungguh kebijaksanaan Allah yang dapat kita lihat dari keanekaragaman ciptaannya ini, maka kebijaksanaan Allah itu bersifat tidak terbatas atau tidak terhingga. Artinya luar biasa ya. Nggak pernah bisa dibatasi oleh apapun juga. Dan dari mana kita lihat? Kita akan melihat buktinya bahwa kebijaksanaan Allah kita itu tidak terbatas atau tidak terhingga. Ada 2 kebenaran firman Tuhan yang saya mau kita lihat bersama-sama. Baik itu dari pasal yang sama. Yang pertama dari pasal ini, dari pasal 147 ayat yang keempat. Dari Mazmur dikatakan ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Sudah ada yang tahu berapa jumlah bintang di atas, jumlah bintang di langit? Ya, saya yakin sepintar apapun manusia, maka tidak ada yang bisa menghitung bintang-bintang yang ada. Namun dikatakan dalam firman Tuhan ini, ia menentukan jumlah bintang-bintang, bahkan mampu menyebut nama-nama semuanya. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari atau bahasa Indonesia masa kini mengatakan, dia yang mengatur mereka. Siapa mereka? Langit. Langit. Bintang-bintang yang tadi tak terhitung jumlahnya itu, dia atur segala sesuatunya. Dikatakan dia mengatur mereka seperti pasukan. Ia tahu jumlah mereka semua.
dan memanggil masing-masing dengan namanya, tak ada satupun yang hilang. Tuhan tahu persis jumlah bintang yang Dia ciptakan. Kita satu kali ketika berjumpa dengan Tuhan, kita tanya ya, Tuhan ada berapa banyak sih bintang? Kalau kita sedang misalnya langit lagi cerah, kita kemudian menengadah ke atas, aduh bagus banget begitu ya. Dan dikatakan Tuhan tahu jumlahnya, bahkan Tuhan tahu nama-nama setiap bintang-bintang tersebut. Bintang-bintang tidak terhitung jumlahnya, banyak di antara mereka yang hampir tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Ya, ada bintang-bintang yang tidak bisa terlihat, ada yang kayaknya agak besar, ada yang cahayanya terang begitu ya. Tetapi kita ada juga bintang-bintang yang nyaris tidak bisa terlihat oleh mata kita. Namun yang pasti jumlahnya amat sangat banyak, dan Tuhan kita yang bijaksana itu tahu persis berapa jumlah bintang yang ada di langit, dan lebih lagi Dia tahu setiap nama-nama dari bintang-bintang tersebut. Ya, jadi bukan cuma bintang kejora yang saudara tahu begitu ya, atau lagu bintang kecil, itu cuma lagu. Tapi kalau setiap bintang, mungkin para astronomi bisa tahu, oh bintang ini, bintang ini, bintang ini. Tapi mereka pun terbatas. Tapi Tuhan kita tahu setiap nama. Bahkan kalau nama ini dipanggil, maka tidak ada yang tidak datang ketika Tuhan memanggil. Luar biasa. Jadi kalau kita bicara bahwa Tuhan kita bijaksana, bahwa Dia yang sudah menciptakan ini dan kebijaksanaannya tidak terbatas, maka kita bisa melihat salah satu contohnya atau satu buktinya bahwa Tuhan tahu jumlah bintang itu dan Dia juga tahu setiap nama-namanya. Bagaimana dengan kita sebagai umatnya, sebagai anak-anaknya? Saya yakin lebih lagi kebijaksanaan Tuhan tahu persis berapa jumlah anak-anaknya. Tuhan tahu persis setiap anak-anaknya. Gembala senior kami selalu mengatakan, jikalau dalam pengembalaan itu masih di bawah 200, gembala masih bisa tahu nama-namanya. Tapi begitu jumlah anggotanya itu lebih dari itu, yang ratusan bahkan ribuan, jangan harap gembala bisa tahu nama-nama umatnya. Paling sekedar tahu mukanya, iya shalom, shalom, tapi namanya enggak tahu. Karena terlalu banyak. Itulah keterbatasan kita sebagai manusia. Namun kita bersyukur Tuhan kita dari sekian miliar umat manusia dalam dunia ini, Tuhan tahu persis berapa banyak anak-anaknya. Dan Tuhan bukan cuma tahu jumlah anak-anaknya, Dia juga tahu setiap nama anak-anaknya, termasuk nama saya, termasuk nama saudara sekalian. Amin. Kita bersyukur. Siapa yang punya pengalaman Pak orang tua kalau panggil nama anak keliru? Ya, kadang-kadang mau dipanggil, misalnya lah, saya bersyukur Tuhan kasih 2. Jadi nggak keliru, panggil Diona ya Diona, panggil Danita ya Danita. Kadang-kadang mama saya, maaf mungkin mama saya juga lihat hari ini atau namanya ikut ibadah. Kadang-kadang mama saya juga salah panggil. Misalnya mau bilang Yen, iya Wa, itu adalah cici saya begitu. Jadi kadang-kadang mau bicara ke si A, yang dipanggil si B. Nah itulah keterbatasan kita. Kadang-kadang keliru memanggil nama, apalagi kalau banyak begitu ya. Tetapi Tuhan kita nggak pernah keliru. Bayangkan kalau Tuhan kita itu keliru. Misalnya di kita sajalah di House of Grace, ada Yeni, ada saya, ada Bu Yeninya Pak Yusuf, ada Bu Yen juga, yang kalau dipanggil Yen ya tiga-tiganya bisa nengok. Tapi Tuhan gak pernah keliru porsi yang mana buat saya, Yeni Buntu, yang mana porsi buat Ibu Yeninya Pak Yusuf, yang mana porsinya buat Yeninya Bu Yen, ya Yen yang buat Bu Yen. Nah artinya Tuhan tahu persis seperti itu, Tuhan tahu jumlah umatnya, juga Tuhan tahu setiap nama daripada anak-anaknya. Dan itu yang luar biasa karena kebijaksanaan Tuhan tidak pernah lupa berapa jumlah anak-anaknya, siapa nama anak-anaknya. Kalau bintang saja, Dia tahu jumlahnya dan Dia tahu setiap nama-nama daripada bintang tersebut. Masakan umatnya Dia tidak kenal. Apalagi kalau kita belajar daripada Yesus sebagai gembala yang agung, gembala yang baik, dikatakan Dia kenal setiap domba-dombanya. Itu sedang menunjukkan kebijaksanaan Allah yang sungguh luar biasa. Itu bukti yang pertama yang menyampaikan bahwa sungguh kebijaksanaan Allah itu tidak terbatas atau tidak terhingga. Dan bukti yang kedua yang bisa kita lihat dari firman Tuhan yang berbicara mengenai bahwa sungguh kebijaksanaannya itu tidak terbatas. Mari kita akan juga melihat dari Yesaya pasal yang ke-28 ayat yang ke-23 sampai dengan yang ke-29.
Alkitab yang kita pegang, yang dari terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, maka jikalau kita perhatikan di Yesaya 28 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-29 ini diberikan judul oleh Lai adalah kebijaksanaan Tuhan. Sementara saudara mengikuti pembacaan dari Alkitab masing-masing, saya sengaja akan membacakannya dari terjemahan firman Allah yang hidup. Saudara silakan bandingkan ketika saya baca, saudara amati Alkitab atau Alkitab yang dipegang oleh saudara. Dikatakan seperti ini, dengarkanlah aku, perhatikan sementara aku mengajukan pertanyaanku. Apakah seorang petani hanya membajak saja, tidak pernah menabur? Apakah ia selalu menggarap tanah dan tidak pernah menanam? Bukankah ia juga menanam banyak macam benih, masing-masing di tempat yang sudah disediakan di ladangnya? Ia tahu apa yang akan dilakukannya, karena Allah telah memberi petunjuk kepadanya dan membuat dia melihat serta mengerti. Cara memperlakukan bermacam-macam hasil tanaman itu pun tidak sama. Jintan hitam tidak diirik dengan eretan, melainkan dengan tongkat. Jintan putih tidak pernah digiling dengan roda gerobak, melainkan ditebah dengan pemukul. Gandum untuk tepung mudah dihancurkan, karena itu orang tidak terus-menerus memukulinya. Juga orang tidak akan menghancurkan gandum-gandum roda gerobak. Tuhan semesta alam adalah guru yang luar biasa. Itu ayat 29. Ia memberikan petunjuk serta kebijaksanaan kepada para petani. Amin. Di dalam teks ini, Yesaya dipakai oleh Tuhan menyampaikan, berbicara mengenai kebijaksanaan Allah yang bisa kita lihat dari hal pertanian. Ya, dikatakan bahwa apakah katanya petani itu hanya membajak saja tanpa menabur? Tentu tidak. Ada saatnya membajak, ada saatnya dia menabur. Tapi tidak cuma menabur, dia juga akan menuai. Dan waktu dia sedang menabur, maka itu ada masing-masing ada tempatnya. Di mana yang jintan, di mana yang lain, ada sesuai dengan tempatnya masing-masing. Dan ketika sudah dituai, maka itu juga ada cara memperlakukan yang berbeda-beda. Ada yang ditumbuk, ada yang digiling, tapi kalau ditumbuk juga tergantung berapa kali tumbukannya, berbeda-beda tergantung tanamannya. Dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini, kita sungguh melihat kebijaksanaan Allah. Karena jelas di dalam ayat yang ke-26, dikatakan di ayat 26, mengenai adat istiadat atau mengenai adat kebiasaan, ia telah diajari, diberi petunjuk oleh Allahnya. Terjemahan yang tadi saya baca, ia tahu apa yang akan dilakukannya. Siapa ia? Petani tadi. Petani itu tahu dia harus membajak dulu, kapan dia harus menabur, yang menaburnya itu di bagian mana, apa yang harus ditabur. Saat dia menuai, dia tahu juga caranya. Kemudian setelah dituai, bagaimana diolahnya, dia pun juga tahu untuk mengerjakan semuanya itu. Dari mana petani itu tahu? Sudah bilang, ya kan banyak pengetahuan sekarang, banyak Google. Dulu nggak ada Google, saudara. Nggak ada yang namanya Mbah Google. Sekarang kan gampang, cari tugas, klik, saudara tinggal tekan saja, keluar semua apa bahan-bahan atau materi-materi. Dulu nggak ada. Dari mana para petani awal itu bisa tahu? Firman Tuhan menjawab ayat yang ke-26, ternyata Tuhanlah yang mengajarkan semuanya itu. Ya, dikatakan dengan jelas bahwa karena Allah telah memberi petunjuk kepadanya dan membuat dia, yaitu membuat petani itu melihat serta mengerti. Kok Allah bisa? Ya karena Allah kita adalah Allah yang bijaksana. Sehingga ayat 29 mengatakan bahwa ia memberikan petunjuk serta kebijaksanaannya itu kepada para petani. Dan dari hal ini, Allah yang bijaksana itu, dari teks kebenaran firman Tuhan ini kita bisa belajar 3 bagian. Segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu ada tempatnya. Dan segala sesuatu ada batasnya. Ada waktu untuk dia membajak, ada waktu untuk menabur, ada waktu untuk menuai, ada waktu untuk mengolah. Dan segala sesuatu pun juga ada tempatnya. Tempat untuk
jintan hitam, tempat untuk jintan putih, tempat untuk jemawut dan sebagainya. Semua ada tempatnya masing-masing ditanam. Dan waktu sudah dituai, maka masing-masing udah ada caranya. Bagaimana diolah dengan baik. Kalau gandum katanya dipukul terus menerus, jadi hancur dan tidak bisa dipergunakan. Tapi petani itu tahu dengan persis, semua kan Allah yang mengajarkannya. Artinya bahwa segala sesuatu ada waktunya, segala sesuatu itu ada tempatnya, dan segala sesuatu itu ada batasnya. Inilah dalam kehidupan kita yang harus kita sadari. Pada waktu kita menjalani kehidupan kita setiap hari, khususnya dalam kondisi kita yang saat ini, kalau kita mengamati sudah hampir 3 bulan. Ya, hampir 3 bulan ini kita menjalani kehidupan yang serba dibatasi oleh kondisi yang saat ini sedang terjadi. Kita sudah berdoa sejak wabah corona ini ada, kita sudah berdoa meminta pertolongan Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan, meminta kuasa Tuhan. Kok Tuhan rasanya belum jawab? Apakah Tuhan terlambat? Apakah Tuhan lupa untuk menjawab? Tentu tidak. Karena firman Tuhan dalam bagian ini kita belajar bahwa segala sesuatu ada waktunya. Pengkhotbah pun sama mengatakan segala sesuatu itu ada waktunya. Dan segala sesuatu itu ada pada tempatnya. Dan yang pasti segala sesuatu itu ada batasnya. Kita ingat juga firman Tuhan mengatakan bahwa jika kita pun Tuhan izinkan mengalami pencobaan, maka pencobaan-pencobaanmu tidak akan pernah melampaui kekuatanmu. Artinya tidak akan pernah melampaui batas kekuatan setiap anak-anaknya. Mengapa? Karena Allah yang bijaksana tahu dengan persis si A ini batas kemampuannya berapa, si B ini batas kemampuannya berapa. Semua tidak sama. Dan Allah tahu persis kapan wabah di Indonesia ini akan berlalu. Kapan wabah itu akan berlalu dari dunia. Segala sesuatu ada waktunya. Dan segala sesuatu pada tempatnya dan segala sesuatu ada batasnya. Karena Tuhan tahu setiap batas kemampuan kita. Tuhan tidak akan pernah mengizinkan hal-hal yang melampaui setiap kemampuan kita masing-masing. Karena Dia adalah Allah yang bijaksana. Para orang tua saja tahu ya, untuk kapan waktunya menolong anaknya. Dengan cara seperti apa menolong anaknya. Dan ketika dia mengizinkan sesuatu untuk dihadapi oleh anaknya, orang tua juga tahu anak yang sulung bisanya seperti apa, batas kemampuannya. Yang tengah seperti apa, yang bungsu seperti apa. Kalau orang tua secara duniawi saja tahu ada batas-batasnya, masakan Tuhan kita tidak akan berbuat hal lebih dari itu. Tuhan kita adalah Tuhan yang bijaksana. Dia tahu seluruh jumlah umatnya. Dia kenal setiap nama anak-anaknya. Dia ketika tahu jumlahnya, tahu siapa namanya, maka dia pasti dengan kebijaksanaannya mengatur segala sesuatunya. Itu tepat pada waktunya dan semua menjadi baik adanya. Batasnya ada, waktunya semua ada, tempatnya ada. Hanya tinggal kitanya yang harus datang kepada Tuhan. Karena semua ini juga Tuhan ciptakan, Tuhan adakan, semua adalah menurut kebijaksanaannya. Sehingga firman Tuhan dengan jelas ketika kita membaca ayat-ayat ini yang menyampaikan bahwa sungguh Tuhan kita itu adalah Tuhan yang bijaksana. Ayat 29 dikatakan, dan ini pun datangnya dari Tuhan semesta alam. Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Jadi itulah Tuhan kita, Tuhan yang bijaksana. Ya, jadi kalau kita belajar firman Tuhan, saya pada waktu menyiapkan ada banyak sekali ayat-ayat firman Tuhan. Rasanya saya sudah sempat menyampaikan kepada kedua putri saya mengatakan kayaknya mami khotbah nggak akan terlalu lama lah. Firman Tuhan itu gamblang sekali. Tapi waktu saya membaca ini banyak sekali kajian yang berbicara mengenai kebijaksanaan Allah. Sampai saya bilang, aduh bagaimana cara saya menyampaikannya. Karena dengan ibadah online ini tentu penyampaian firman Tuhan sangat terbatas. Kita mengupayakan supaya maksimal 30 menit, hampir separuh dari biasanya. Dan itu juga tidak mudah. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dan saya menggugah untuk saudara-saudara sekalian semakin banyaklah belajar firman Tuhan. Ketika engkau punya banyak waktu di dalam kondisi seperti ini, banyaklah baca firman Tuhan. Saudara bisa gali, sekarang sangat mudah saudara search langsung kata kebijaksanaan, itu muncul, kemudian saudara bisa mempelajari dari firman Tuhan bahwa Allah kita adalah Allah yang sungguh bijaksana. Dia kenal setiap kita masing-masing dan Tuhan akan atur segala sesuatunya. Kalau ciptaannya yang lain di luar kita umatnya, ciptaan alam semesta ini dia atur sedemikian rupa, enggak pernah tabrakan. Saudara, kalau saudara tahu ada bintang-bintang, ada galaksi-galaksi di dalam dunia ini enggak pernah bertabrakan. Ada bumi,
ada planet apa Jupiter, ada Mars, ada Neptunus, ada banyak lah, saudara mungkin lebih paham hal itu. Bayangkan kalau itu saling bertabrakan, waktunya bergeser sedikit saling bertabrakan, hancurlah dunia ini. Tapi kenapa semua bisa berjalan, rotasi itu berjalan dengan baik? Karena ada Tuhan yang mengatur. Kenapa kok Tuhan bisa? Karena Tuhan begitu bijaksana dan kebijaksanaannya tidak terhingga, tidak terbatas. Kalau dunia ciptaannya ini atau alam semesta ini diciptakan sedemikian rupa, diatur sedemikian rupa karena kebijaksanaannya, masakan kehidupan kita sebagai umat pilihannya, sebagai biji matanya, tidak akan diperhatikan sedemikian rupa, diatur sedemikian rupa, dilindungi sedemikian rupa, karena Dia selalu memperhatikan kita dan pertolongannya, perhatiannya tidak akan pernah keliru. Walaupun mungkin misalnya ada nama Pak Anton, nama Anton kalau di search mungkin di dunia, jangan di dunia lah ya, di Indonesia mungkin ada begitu banyak nama Anton, dan misalnya semua namanya Anton itu semua anak Tuhan. Tuhan tidak akan pernah keliru, Anton yang mana yang akan Dia tuju. Kenapa? Karena Dia bijaksana dan kebijaksanaannya tidak pernah terhingga atau tidak terbatas. Saya akan tutup firman Tuhan pada pagi hari ini dengan 2 tindakan kita. Sama seperti ketika saya berbicara mengenai Allah yang dapat dipercaya. Ada tindakan kita, ada respon kita. Pagi ini pun juga sama. Ketika kita mengetahui bahwa kita punya Tuhan yang begitu bijaksana dan kebijaksanaannya tidak terhingga. Apa respon kita? Yang pertama, dari Mazmur 136 ayat 1 sampai 5, saya tidak baca semua, dikatakan ayat 1 sampai 4, bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, oh seperti itu. Dan ayat yang kelima, kalau digabungkan, bersyukurlah kepada Tuhan, kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaannya, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi bersyukurlah. Sama seperti ketika respon kita tahu Allah yang dapat dipercaya, kita bersyukur. Maka ketika tahu juga kita sadar bahwa punya Tuhan yang bijaksana dan kebijaksanaannya tidak terhingga, naikkanlah syukurmu. Bersyukurlah, bernyanyilah dan bermazmurlah bagi Dia. Jangan lupa setiap hari isilah hari-hari kita dengan bernyanyi, bersyukur, bernyanyi dan bermazmur. Yang kedua, tindakan kita adalah ketika kita sadar selain hanya bersyukur, bernyanyi, dan bermazmur, maka yang kedua adalah kita semakin mengasihi Dia dan semakin percaya kepada Dia dan semakin berharap kepada Dia. Kepada siapa lagi kita akan berharap dan percaya selain pada Tuhan kita? Dia bukan hanya dapat dipercaya, namun Dia juga punya kebijaksanaan yang tidak terbatas, yang sanggup memperhatikan dan mempedulikan setiap kita masing-masing. Mari jagalah iman kita, jagalah kepercayaan kita kepada Tuhan dalam situasi yang seperti ini. Tetaplah, justru semakin kita mengasihi Dia, semakin kita percaya dan semakin kita berharap kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa. Pagi ini kita akan melanjutkan dengan perjamuan kudus yang mengingatkan kita akan karya Tuhan. Namun itu pun juga mengingatkan semua karena kebijaksanaan Allah. Manusia yang diciptakan sempurna, namun dirusak oleh dosa. Namun dengan kebijaksanaannya Allah mengatur segala sesuatu. Mengatur bagaimana ciptaannya, bagaimana supaya manusia yang Dia ciptakan bisa kembali berkomunikasi dengan Dia. Maka Dia memberikan sebuah jalan keluar dengan Dia memberikan Kristus bagi kita. Dan dengan kebijaksanaannya Dia tahu berapa banyak umat yang Dia miliki, berapa banyak anak yang Dia miliki. Dan siapakah nama dari setiap umatnya, siapakah nama dari setiap anak-anaknya, Dia tahu dengan persis. Dan Dia mempedulikannya. Mari kita akan berdoa mengucap syukur. Dan bahkan menyiapkan hati kita untuk melanjutkan dengan perjamuan kudus pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Buat kebenaran firman Tuhan, hamba terbatas untuk menyeberangkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun Allah yang sungguh bijaksana, Engkau sanggup menyingkapkan lebih dalam lagi kebenaran firman-Mu bagi setiap kami. Namun kami bersyukur Tuhan, sungguh kami bersyukur dan bangga. Kami punya Tuhan yang sungguh bijaksana dan kebijaksanaan-Mu tidak terhingga, tidak terbatas. Terlihat dari keanekaragaman ciptaan-Mu yang berjalan dengan baik, dengan sempurna. Itu semua karena kebijaksanaan-Mu. Dan Tuhan mengatur segala sesuatu, itu juga karena kebijaksanaan-Mu. Ajar kami untuk kami bersyukur kami punya Tuhan yang dahsyat seperti itu. Dan kami juga diajar Tuhan bahwa Allah yang bijaksana itu
Dia mengatur segala sesuatu. Segala sesuatu itu ada waktunya. Segala sesuatu itu ada tempatnya. Dan segala sesuatu itu ada batasnya. Dan biarlah kami terus berserah untuk kami tetap percaya, tetap berharap kepada Tuhan. Inilah setiap kami, berkatilah seluruh anak-anak-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Biar Tuhan terus yang akan menyertai. Dan sebentar kami akan melanjutkan dengan perjamuan kudus. Tuhan juga terus yang akan menolong. Sehingga kedua unsur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu, waktu kami akan makan dan meminumnya, dengan iman dan percaya kepada Engkau, maka biarlah setiap yang sakit akan disembuhkan oleh Engkau. Yang berbeban berat akan diberikan kelegaan daripada Tuhan. Yang memiliki pergumulan-pergumulan ketika mereka berharap, diberikan jalan keluar dan kemenangan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap mengikuti perjamuan kudus-Mu. Haleluya. Haleluya. Kita akan melanjutkan dengan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kita akan siapkan hati kita dan pastikan untuk setiap saudara sudah memegang unsur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus, dan kita akan ikuti perjamuan kudus ini sebagaimana yang Yesus minta, sebagai orang-orang percaya untuk kita mengikutinya. Kita akan nyanyikan lagu itu, Dia Yesus telah mati bagiku. Dan kita akan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus pada pagi hari ini. Haleluya. 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 Bersama kita nyanyikan lagu ini, Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi kita nyanyikan dari awal lagu ini. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh dari hati kita yang mengasihi mencintai Dia. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidup.
Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia, Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan bersama-sama, bagi Dia, oh, Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita mengangkat unsur yang melambangkan tubuh Kristus dengan tangan kanan kita. Haleluya. Pada malam saat Yesus berkumpul bersama murid-muridnya, Dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya lalu membagikan kepada murid-muridnya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagi kamu. Makanlah ini sebagai peringatan akan aku." Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan bersama. Haleluya. Syukur bagimu Yesus. Haleluya. Terima kasih, terpuji namamu. Mari angkat unsur yang melambangkan darah Kristus dengan tangan kanan saudara. Dan saudara yang pada kesempatan ini sedang bergumul dengan sesuatu hal, saudara mengharapkan uluran tangan Tuhan nyata atas pergumulanmu. Yakin percaya bahwa Yesus sudah melakukan yang terbaik atasmu. Untuk itu angkat iman percayamu dan terimalah apa yang Yesus berikan dalam kehidupanmu. Saudara yang datang dengan sakit penyakit, angkat iman percayamu, Yesus sudah menanggung segala sakitmu. Bahwa Dia menjawab akan apa yang dinubuatkan tentang Dia. Bahwa Dia menderita dan sekujur tubuhnya penuh dengan luka yang mengucurkan darah segar. Namun itulah bilur-bilurnya. Dia menanggung segala derita saya dan saudara yang seharusnya menderita atas segala penyiksaan yang Dia terima.
Namun di situ juga berbicara bahwa Dia begitu mengasihi saya dan saudara. Yesus tidak mau untuk saya dan saudara menderita dengan begitu sangat. Karena sesungguhnya kita tidak sanggup. Namun sekali lagi kasih-Nya bagi saya dan saudara. Sehingga Dia mau menanggung semuanya itu. Untuk itu mari angkat tangan kirimu, taruh di dadamu. Sebagai penyataan bahwa engkau menerima apa yang Yesus perbuat 2000 tahun yang lalu bagi engkau, bagi kita semua. Setelah makan, Yesus mengambil cawan yang berisi air anggur. Dan Dia berkata, cawan ini berisi perjanjian baru. Minumlah. Dengan meminum darahku maka engkau mengingat akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama. Haleluya, mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, kepedulian-Mu, kasih sayang-Mu atas setiap kehidupan kami. Kami seharusnya yang harus menanggung segala perbuatan kami, kesalahan kami, segala dosa kami, hal-hal yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Bahkan Engkau menanggung semuanya itu dan memberikan kelegaan, memberikan kemenangan, memberikan kesembuhan, memberikan pertolongan-Mu. Maka keselamatan yang daripada-Mu sudah menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terpuji akan nama-Mu. Kami kembalikan segala kemuliaan, hormat, pujian, dan syukur kami hanya bagi Engkau yang layak menerima pujian dan hormat setiap kami. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan syukur kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Ya, pada pagi hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan. Dan tadi kita sudah memuji dan memuliakan Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kita juga sudah mengikuti perjamuan kudus. Ya, walaupun masih dalam kondisi yang tidak biasa saudara, tapi kita yakin dan percaya bahwa segala sesuatu akan ada waktunya. Kita yakin bahwa wabah ini akan segera selesai. Ini adalah di bulan ketiga kita sudah melaksanakan ibadah secara virtual. Dan kita terus berdoa bahwa di bulan selanjutnya, di bulan Juli, Agustus, kita akan bisa bertemu kembali di gereja seperti biasa. Ya, pengumuman pada hari ini seperti biasa kami mengingatkan terus kepada saudara untuk mengikuti oikos kita yang dilaksanakan secara virtual. Dan seperti biasa nanti dari gereja, Bapak Gembala akan memberikan link untuk ibadah oikos kita di hari Rabu. Kemudian untuk doa kemenangan, ya kalau selama ini doa kemenangan kita masih dilakukan secara mandiri di rumah masing-masing. Nah nanti di minggu ini kita akan coba melakukannya secara bersama-sama melalui wadah virtual, dan linknya dan juga topik-topik yang akan kita doakan nanti akan dibagikan oleh Pastor Jeffrey di grup gereja. Nah ini yang berulang tahun. Nah, pada bulan ini ada Mina. Selamat ulang tahun Mina. Pada 1 Juni. Ya, kemarin waktu ibadah oikos kita juga sudah memberikan selamat kepada Mina, dan katanya akan mengirimkan beberapa bingkisan, tapi kita tunggu tidak datang. Nah, yang kedua untuk Bapak Ronald yang hari ini nih, tepat di hari ini di tanggal 7 ulang tahun. Ya, selamat untuk Bapak Ronald. Semoga pertambahan usia, berkat Tuhan juga semakin berlimpah dalam kehidupan Bapak Ronald. Kemudian untuk anniversary ada Bapak Acun dan Ibu Ika pada tanggal 1 Juni. Ya, selamat kepada Bapak Acun dan Ibu Ika. Dan juga pada tanggal 4 Juni ada Pak Mulyono dan Ibu Elia. Ya, selamat ulang tahun kepada Bapak Mulyono dan juga Ibu Elia. Ya,
Kemudian ada yang dapat cucu baru nih, yang kelima. Ya, untuk Ibu Milan, selamat atas kelahiran dari cucu yang kelima dari Ibu Milan. Dan juga untuk adik kami, sudah dinyatakan lulus, dan semoga kelulusan ini menjadi jembatan untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi lagi. Terima kasih. Itu pengumuman kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan tetap jaga jarak dan tetap yakin Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Pak Anton untuk pengumuman yang sudah disampaikan. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak kita berdiri bersama-sama dan kita mau menaikkan syukur di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kembali kami datang di hadapan hadirat-Mu yang kudus Bapa Surgawi. Kami panjatkan syukur karena Tuhan begitu baik bagi kami. Tuhan lawat kami dan mencurahkan kasih, anugerah dan berkat-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, kami masih diberikan kesempatan boleh memuji, memuliakan nama-Mu, boleh diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan untuk itu kami mau terus berserah ke dalam tangan Tuhan. Jaga, lindungi, pelihara dan sertai kami di dalam jalan-jalan-Mu, dan pakai kami untuk kemuliaan nama-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Kami pun juga datang panjatkan syukur untuk kebaikan Tuhan atas kehidupan setiap anak-anak-Mu yang Tuhan tambahkan satu usia dalam kehidupan mereka. Baik Saudari Mina, demikian juga dengan Saudara Ronald. Kami bersyukur untuk anak-anak-Mu di mana pemeliharaan Tuhan tetap nyata, dan Tuhan terus sertai berkati kehidupan mereka, dan biarlah kasih setia Tuhan nyata dan semakin limpah dalam kehidupan mereka. Kami pun juga datang bersyukur untuk keluarga baik Pak Acun, Ibu Veronica yang Tuhan tambahkan satu usia dalam kehidupan pernikahan mereka. Demikian juga dengan Pak Mulyono dan Ibu Elia. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan mereka. Namun kami terus berdoa dan menopang keluarga-keluarga ini, supaya kelak mereka boleh melihat bahwa penyertaan kasih Tuhan tetap nyata dalam kehidupan mereka, dan bahkan berkat kasih sayang Tuhan terus limpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Kami syukuri untuk pertolongan Tuhan bagi Elo yang Tuhan tambahkan, Tuhan tolong dia boleh selesai di dalam jenjang SMP dan akan masuk di jenjang SMA. Tuhan tolong dia. Kami pun juga ingat bersyukur bersama dengan Ibu Milan yang Tuhan tambahkan satu cucu buat keluarga ini. Tuhan terus sertai, Tuhan terus tolong dan memberkati. Puji dan syukur bagimu. Kami akhiri seluruh rangkaian ibadah kami. Kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah pandangan imanmu kepada Tuhan, angkat kedua belah tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Bapa Surgawi memberkati engkau dengan berkat melimpah di dalam kehidupanmu. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus menjadi bagian dalam kehidupan pribadi dan keluargamu. Dan oleh persekutuan bersama Roh-Nya yang kudus mengurapi engkau, memberikan engkau sukacita dan damai sejahtera mulai saat ini sampai Maranatha Kristus datang kali yang kedua. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh, amin.
Tuhan Yesus memberkati.